Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Publik figur ketar-ketir. Bagaimana tidak? Sejumlah artis disebut-sebut terlibat menjadi media promo. Bahkan ada yang memang terlibat langsung jadi member bisnis tipu-tipu investasi robot. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binary option atau forex, crypto, dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mengenal dunia trading. Rasa bersalah dan penyesalan dua mantan Sultan Doni Salmanan dan Indra Kents yang kini mendekam jadi tahanan bukan akhir riwayat penipuan berkedok investasi di tanah air. Jejak kejahatan Doni dan Indra Kents justru membuka kedok dapur kemewahan para pesohor selebriti yang diduga kuat terlibat tindak penipuan berkedok investasi. Saya sampaikan bahwa kami tidak berhenti di sini saja. Kami lagi mengembangkan terkait dengan tersangka lainnya yang kami duga masih ada dan belum kami tangkap. Kasus ini merupakan kasus yang menjadi atensi publik ya, menjadi perhatian publik yang ditunggu-tunggu publik. Tentu penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus dengan serius dan sungguh-sungguh baik dalam melakukan penelusuran atau tracing dan juga melakukan pencarian terhadap keterlibatan pihak-pihak lain. Iya, pernyataan pihak kepolisian yang terus memburu maling-maling berbaju investasi membuat para pesohor publik figur ketar-ketir. Bagaimana tidak? Sejumlah artis disebut-sebut terlibat menjadi media promo. Bahkan ada yang memang terlibat langsung jadi member bisnis tipu-tipu investasi robot trading, di mana sampai saat ini korbannya sudah 122 orang dengan total kerugian mencapai 17 miliar rupiah. Dari deretan selebriti, nama Ivan Gunawan, Billy Syahputra, Rizky Bilar, DJ Una disebut-sebut terlibat aktif dalam bisnis haram tersebut. Kabarnya Kamis ini, sejumlah selebriti tersebut bakal menjalani pemeriksaan. Ada juga PBB Group menerima sejumlah uang 1M untuk hadiah. Itu kan menjadi sudah ada video dan lain-lain sudah kita serahkan. Itu kan harus diklarifikasi. Apakah dia menerima uang dari kejahatan ataukah tidak? Terus yang mereka lakukan adalah salah satu bujuk rayu ITE. Bujuk rayu seolah-olah itu benar, kemudian kawan-kawan korban ini terlibat sehingga melakukan hal itu. Saya akan kejar siapa yang membantu, siapa yang mengkoordinir, di mana aset-asetnya supaya kita semua mendapatkan asetnya dan nanti kita akan kumpulkan, kita akan lakukan proses penangkapan. Jika Igun, Billy Syahputra, Rizky Bilar, dan DJ Una masih dalam proses penyelidikan sejauh mana keterlibatan di bisnis penipuan investasi robot trading, presenter kondang Indra Bekti juga santer dikabarkan menjalani praktek trading investasi jenis koin Triumph yang belakangan sudah banyak memakan korban. Lantas benarkah kekayaan dan kemewahan yang dimiliki Indra Bekti saat ini didapat dari praktek bisnis haram, penipuan berkedok investasi? Saya memang mendapatkan kerjasama dengan yang namanya aplikasi yang dinamakan dengan investasinya itu Triumph ya, koin Triumph. Jadi intinya saya hanya brand ambassador dan bukan afiliator yang mungkin menerima keuntungan dari kerugian orang lain, tidak seperti itu ya. Ya ampun pemirsa, kayaknya kasus-kasus penipuan investasi ini kok bukannya semakin mereda tapi semakin terbongkar ya, semakin semrawut. Dan nama selebriti yang diduga terlibat ini juga semakin bertambah. Aduh, jadi makin parno ya pemirsa. Mari kita jadikan pelajaran bersama ya pemirsa untuk gak gampang terjerumus, gak gampang percaya. Harus kalau ada informasi itu cari-cari dulu kebenarannya. Harus tanya-tanya dulu, jangan gampang terkecoh dan percaya sama segala sesuatu yang instan.
mie instan aja harus diseduh dulu, Bun. Nah, setelah itu pemirsa, ada juga kelanjutan dari kasus Putri Niadaniati yaitu Oi yang sudah mendapatkan vonis 3 tahun penjara akibat kasus penipuan rekrutmen CPNS-nya. Namun kabarnya ini para korban tidak terima karena merasa bahwa hukumannya ini terlalu ringan. Aduh, gimana lengkapnya, langsung aja kita dengarkan sama-sama pemirsa, ini dia. Rahasia kehilangan pekerjaan. Kasus Olivia Natania Putri Niadaniati atas tindak pidana penipuan perkara rekrutmen CPNS fiktif sudah mencapai titiknya. Oi divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan yang awalnya tenang itu pun akhirnya diwarnai dengan drama kemarahan para korban. Salah satu korban bernama Agustin pun berteriak histeris hingga jatuh pingsan lantaran merasa vonis yang dijatuhkan terasa ringan. Rahasia kehilangan pekerjaan. Saya buat kepada korban, bukan buat pribadi saya sendiri. Tidak, saya berjuang buat korban. Korban 225 orang. Ironisnya lagi, di tengah wawancara kuasa hukum Oi berlangsung, salah satu korban yang lain datang menghampiri sambil mengamuk dan memaki. Merasa tak terima tuduhan para korbannya, pihak Oi pun berencana lanjutkan banding. Apa yang disampaikan dari saya? Kamu bohong, 600. Mana? Benang M, kembalikan. Tidak satu saya pun kembali. Kamu jangan bohong ya. Kain itu macam-macam. Satunya ikutin. Pengadilan, Pak. Mata pengadilan. Tapi jangan bohong dulu. Ikut yang salah. Kamu pun terus. Pengembalian yang sudah dikembalikan, ternyata itu tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Kan begitu. Ya sudah, kita. Oke Bang, lanjutkan. Itu saya mungkin ada. Saya sudah sampaikan. Uang yang sudah dibayar itu orangnya tidak termasuk dalam 225 orang ini. Allahu Akbar. Kamu boleh mempermainkan hukum di negara, tapi hukum Allah berlaku. Allahu Akbar. Penyanyi Maya Estianty mendadak harus dilarikan ke instalasi gawat darurat lantaran penyakit GERD atau asam lambung. Tampak dalam unggahan di akun Instagram miliknya, Maya hanya ditemani Dul Jailani, putra bungsunya. Ya, bagaikan superhero bagi sang ibu, Dul tampak menemani Maya yang tampak sedang duduk dengan infus di tangannya. Mamanya tumbang diantar ke IGD sama anak bontot tengah malam. So sweet, tulisnya. Lantas, kemanakah Irwan Musri?